podcast yang pertama dengan saya sebagai moderator Viola Amelia dan rekan saya Febila Serlina Effendi, dan juga dengan pastinya narasumber yang sangat keren dengan Ariful Aziz. Ya, jadi Kak Aziz ini adalah salah satu mahasiswa PGSD UMM yang telah lulus pada tahun 2023. Kak Aziz juga banyak berkecimpung di organisasi, salah satunya adalah menjadi Ketua Umum IMM Komisariat Rausian Fix pada tahun 2022-2023, menjadi Sekretaris Bidang Hikmah IMM Komisariat Rausian Fix 2021-2022, Sekjen FKPS 2020-2021, Ketua Bidang SCM Kermax 2021-2022, Ketua Umum Penggiat Literasi Jalanan 2020-2022. Wah, ini banyak sekali ya Kak pengalaman organisasinya. Kak Aziz juga aktif dalam melakukan pelatihan-pelatihan seperti yang pertama pelatihan pembentukan karakter dan kepemimpinan, yang kedua di klub manajemen organisasi, selanjutnya ada pelatihan instruktur komisariat, sekolah advokasi kebijakan publik, forum cendekiawan merah, sekolah propaganda, dan juga sekolah politik dan hukum ketatanegaraan. Keren sekali ya Kak Aziz ini. Jadi jika boleh ini kita mau sharing-sharing sedikit tentang Pengalaman kakak dalam berorganisasi itu bagaimana? Kan kita juga saat ini masih belajar juga dalam organisasi. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita berbicara masalah tentang organisasi atau khususnya yang saya pernah mendalami di organisasi juga, bahwa memang dalam hidup sekarang itu, dalam fase sekarang ini memang kita harus betul-betul adaptif ya dengan perkembangan zaman yang sekarang, yang dimana tantangan-tantangan yang akan datang itu kita tidak tahu seperti apa begitu. Tetapi kalau kita berbicara masalah organisasi itu tadi, bahwa memang bagi saya organisasi itu sangat penting kita ikuti begitu. Karena apa? Karena itu yang menjadi salah satu modal utama kita dalam menghadapi dunia yang nyata begitu. Dalam artian kita di dalam organisasi itu kita belajar semua hal. Kalau saya itu mengatakan seperti ini, di organisasi itu kita mau mencari apapun itu ada. Berbicara masalah leadership itu ada di organisasi, berbicara masalah dalam pembentukan karakter itu ada di dalam organisasi, bahkan hal-hal yang sangat di luar kendali kita itu ada pun juga di organisasi, yang mana kita akan dilihat di situ bagaimana cara problem solving kita di situ dan pemecahan masalah dan segala macam. Jadi kita sudah tidak lagi kaget lagi begitu ya dalam menghadapi dunia yang nyata. Apalagi organisasi yang saya kecimpung itu adalah organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang mana kita ini bergerak dalam 3 ranah begitu. Ada intelektualitas, religiusitas, dan juga humanitas begitu. Yang mana dalam aspek kemahasiswaan juga kita berbaur, dalam aspek religiusitas juga ataupun keagamaan juga kita belajar di situ, dan juga humanitas ini dia berbicara masalah memanusiakan manusia, kira-kira begitu. Apalagi khususnya background kita ini kan FKIP ya, pendidikan dan juga segala macam, bagaimana cara kita untuk memberikan contoh ataupun teladan kepada adik-adik kita ataupun teman-teman kita yang di lingkup itu tadi begitu. Kira-kira seperti itu sih kalau kita berbicara masalah organisasi ya. Tapi ya itu pesan saya, yang memang organisasi sangat penting ya, sangat penting dan wajib ikut kalau bagi saya. Kira-kira Setuju banget sih apa kata Mas Aziz, dimana kita di dalam organisasi itu bukan hanya belajar satu hal, tapi kita bisa dapat banyak sekali hal-hal yang bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Iya, terutama di masa muda ini ya Mas, pengalaman itu sangat penting. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang tantangan kesejahteraan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Bicara tentang kesejahteraan guru, menurut Mas Adi sendiri itu sejahtera bagi guru itu apa Mas? Kalau kita berbicara masalah sejahtera ya, itu sangat luas sekali, yang mana juga harus memang beberapa hal yang memang harus kita garis bawahi begitu. Dalam artian kesejahteraan ini kan suatu hal yang memang dimana kita merasa terpenuhi semua kebutuhan kita kan, kira-kira begitu. Tetapi
kita berbicara kesejahteraan seorang guru ini, sebenarnya kita sudah lepas dari tanggungan finansial, terus tanggungan mental, dan juga kesehatan dan segala macam. Jadi tidak ada lagi faktor-faktor yang mana terganggu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran begitu. Tetapi kesejahteraan ini bukan menjadi salah satu patokan bagi kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Karena apa? Karena berbicara masalah kesejahteraan ini itu menjadi salah satu hal yang memang sangat multitafsir menurut saya. Banyak perspektif ataupun pandangan-pandangan yang memang berbeda begitu. Teman-teman juga pasti memiliki pandangan berbeda tentang berbicara masalah kesejahteraan ini. Saya juga begitupun juga saya berbeda. Menurut saya memang tidak menjadi patokan atau salah satu indikator untuk ketercapaian terkait peningkatan kualitas pembelajaran ini tadi. Nah, yang harus memang perlu kita lakukan untuk dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah yaitu berbicara masalah mindset. Yang mana mindset ini tadi kita harus memang betul-betul niat kita dan tujuan kita itu seperti apa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu tadi. Dan juga ada memang yang harus guru kuasai juga, yaitu terkait itu tadi, fixed mindset dan growth mindset itu tadi. Yang mana fixed mindset ini dia berbicara masalah pemikiran yang tidak berkembang begitu. Nah, analoginya seperti ini teman-teman. Teman-teman punya kegiatan di kampus misalnya, lalu teman-teman tidak punya sepeda motor misalnya, tidak punya sepeda motor, lalu ada acara di kampus dan teman-teman ini dengan kendala tidak ada sepeda motor, lalu teman-teman tidak akan datang ke acara tersebut. Nah, padahal banyak jalan-jalan yang alternatif yang harus kita betul, yang bisa kita lakukan. Seperti contoh, oh ya, saya punya saldo di Gojek misalnya atau di OVO, saya bisa menggunakan Gojek ataupun Grab begitu. Nah, inilah bedanya kalau kita berbicara masalah fixed mindset itu tadi. Nah, kalau growth mindset ini dia berbicara masalah pemikiran yang berkembang begitu. Nah, contohnya ini seperti ini. Teman-teman mau beli nasi misalnya ataupun ke acara, teman-teman pasti punya planning yang lain, plan yang lain ataupun jalan alternatif yang lain. Misal contohnya, oh saya nggak ada sepeda motor, oh iya, saya ajak aja teman saya beli makan dan segala macam, makan bareng segala macam, ataupun bisa melalui GoFood tadi. Itu yang membedakan ya. Nah, terus yang ketiga yaitu berbicara masalah dikotomi kendali. Nah, dalam artian suatu hal yang memang harus kita lakukan itu di luar kendali kita begitu. Suatu apa yang kita kerjakan, suatu apa yang kita lakukan itu harus memang betul-betul ada di kendali kita begitu. Jangan sampai memaksa sesuatu hal yang memang di luar kendali kita begitu. Nah, itu. Nah, terus yang terakhir itu adalah feedback. Nah, yang mana feedback ini yang memang ya kita memiliki metode dan strategi berbeda-beda dalam penerapan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah misalnya. Nah, tapi itu bukan berarti itu menjadi salah satu, itu salah semua, tidak. Tapi yang memang kita punya porsi masing-masing begitu. Nah, yang mana yang harus yang kita perbaiki adalah yaitu tadi kita menggunakan bahasa refleksi ya, refleksi. Yang mana refleksi ini dia berbicara masalah apa yang salah yang memang ya ayo kita perbaiki dan segala macam. Kalau menurut saya sih berbicara masalah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yaitu tadi ada 4 poin itu tadi, mindset, terus dari berbagai poin ya, dari berbagai poin yang harus memang betul-betul kita maksimalkan begitu tadi. Terus feedback, kita memberikan saran atau masukan dari berbagai guru-guru itu tadi begitu. Karena kebanyakan yang saya temui memang para pendidik ataupun calon-calon pendidik mereka sangat sangat berkontradiksi ya dengan keinginan mereka dan juga dengan apa yang memang mereka dapatkan gitu. Dalam artian ketika kita jadi guru, gajinya cuma sekian dan segala macam. Ini yang menjadi sangat pertarungan yang menurut saya, dalam artian
dengan hati kita dan juga dengan potensi yang memang keinginan kita begitu. Ya nggak salah ketika kita mengatakan seorang guru ini atau pendidik ini menjadi pahlawan tanpa jasa misalnya dan segala macam. Tetapi yang harus kita anukan juga adalah di fase sekarang mungkin teman-teman juga pasti berpikirnya secara realistis ataupun material gitu. Ya, benar. Kan begitu. Nah makanya itu tadi kalau kita berbicara masalah kesejahteraan seorang guru yang memang kita tidak hanya semata-mata berbicara masalah materialnya, tidak, tapi ya yang harus kita garis bawahi juga adalah yang terkait kesehatan kita, mental kita dan segala macam. Nah meskipun karena memang banyak ya teman-teman, banyak guru-guru yang memang sudah kebutuhannya sangat terpenuhi ataupun sejahtera misalnya bahasanya begitu, tapi mentalnya down ataupun rusak dan segala macam, tidak bahagia dan segala macam, itu pun bisa dikatakan tidak sejahtera begitu. Karena dalam kehidupan ini yang memang kita harus bahagia dan menikmati apa yang memang menjadi salah satu usaha kita begitu dan hasil yang kita dapatkan, kira-kira begitu. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Nah, kita kan tadi udah bahas ya mengenai kesejahteraan guru dan juga bagaimana sih indikator ketercapaian untuk menjadi guru yang sejahtera. Selanjutnya, menurut Kak Aziz, guru di Indonesia ini udah sejahtera apa belum sih? Oke, kalau kita berbicara masalah guru di Indonesia ini sudah sejahtera ataupun tidak, saya juga tidak akan mengatakan semua guru di Indonesia ini sejahtera. Tapi saya juga tidak akan mengatakan semua guru di Indonesia ini sejahtera ataupun belum sejahtera, karena sangat 50-50 ya begitu. Nah, kalau kita berbicara masalah dalam sektor kota misalnya ataupun orang-orang yang sudah ASN, PNS dan segala macam, mereka sudah sejahtera menurut saya begitu. Tapi ya tergantungnya itu tadi dengan fondasi ataupun indikator dalam peningkatan kualitas pembelajaran tadi itu, yaitu 4 poin tadi itu, 4 atau 3 poin tadi itu yang memang perlu kita garis bawahi begitu. Nah kalau saya melihat dalam aspek pendidikan ataupun guru yang sejahtera sekarang ini, saya rasa masih belum ya, masih belum. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat guru-guru yang ada di daerah-daerah terpencil itu masih haus dengan apa ya istilahnya kesejahteraan itu tadi. Nah makanya tidak hanya berbicara masalah finansial begitu yang tadi Kak bilang itu. Makanya ya sangat 50-50 ya kalau kita berbicara masalah kesejahteraan itu. Tapi itu tadi kalau bagi saya pribadi yang memang guru sekarang itu masih belum sejahtera begitu. Khususnya ini ya terkhusus daerah-daerah terpencil ya, yang memang khususnya guru-guru yang honorer dan segala macam. Ya kalau guru-guru ataupun pendidik yang PNS ya sejahtera, kira-kira begitu. Tuh. Nah, selanjutnya kita juga mau nanya nih kepada Kak Aziz, dibandingkan dengan pendidikan zaman dahulu nih, bagaimana sih peran pemerintah dan lingkungan dalam mendukung kesejahteraan seorang pendidik atau guru? Oke. Kalau kita melihat dari pendidikan yang dulu ya dengan sistem pendidikan yang sekarang itu sangat berbeda jauh dalam artian menurut pengalaman saya juga pada saat itu ya dalam mendidik seorang siswa itu memang sangat keras dan disiplin banget. Karena kenapa? Khususnya saya di daerah terpencil juga yang mana hidup di sana yang memang sangat keras begitu, dalam artian ketika kita nggak belajar ataupun tidak masuk sekolah kita kan diberikan sanksi begitu, entah itu kita akan dipukul oleh guru-guru kita dan segala macam. Nah tetapi kalau untuk sekarang ini itu sudah tidak bisa lagi kita terapkan metode-metode seperti itu. Karena apa? Karena semuanya itu sudah diatur oleh sistem begitu. Ketika guru menegur siswanya ataupun memukul sedikit, nah orang tuanya yang akan tidak terima dan segala macam. Nah, ini yang memang menjadi keadaannya sangat krusial ya dalam sistem pendidikan begitu. Ini yang memang perlu kita harus pahami juga. Berarti tidak harus
memaksa seseorang ataupun melakukan tindakan-tindakan yang anarkis begitu kepada siswa juga. Ada plus minusnya sebenarnya, ada plus minusnya. Nah makanya harus menyesuaikan sebenarnya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan khususnya dalam sektor pendidikan itu seperti apa dan segala macam. Kira-kira seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Aziz nih, sekarang itu kan kayak guru cuma meminta anak itu, mereka lapor orang tuanya ke sekolah, lalu gurunya ditegur. Hal-hal yang seperti itu yang terlalu sensitif ya dalam tanda kutip, itu terlalu membatasi peran guru atau bagaimana menurut Kak Aziz? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah hal itu tergantung seperti apa dalam menanggapi hal itu. Dalam artian kalau itu memang menjadi salah satu kebaikan bagi anak itu sendiri, tidak jadi masalah menurut saya ya, menurut saya. Tapi kalau itu menjadi salah satu dalam merusak mental seorang pendidik, ya seharusnya pendidik ini harus apa ya istilahnya, bisa membaca psikologi peserta didik begitu. Karena setahu saya dalam mendidik seorang anak itu harus memang betul-betul sangat telaten. Jangankan sampai kita mau memukul, membentak saja, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sarafnya itu akan putus kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu. Dalam artian jaringan itu apa ya, putus ya. Ini yang saya dapatkan pada saat saya kuliah begitu. Nah teman-teman bisa cross check lagi, tapi saya salah juga, nanti bisa cross check lagi. Nah makanya dalam pondasi dalam mendidik seorang siswa ataupun anak itu pada saat dia TK PAUD, nah, itu sangat pondasi yang sangat membentuk karakter dan segala macam. Nah makanya kalau teman-teman ingat aja, teman-teman misalnya menyuruh adik teman-teman untuk beli jajan misalnya, mereka pasti akan nggak mau gini. Nah karena apa? Teman-teman masih belum bisa masuk ke dalam dunia mereka. Nah caranya seperti apa? Caranya kalian ini masuk ke dunia mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan dan segala macam. Itu teman-teman harus bisa masuk dulu ke dunia mereka, baru mereka akan mau begitu. Nah contoh, misal teman-teman, dek beliin misalnya roti, kembaliannya kamu ambil, pasti dia akan mau. Nah itulah hal-hal yang sangat simple yang memang menjadi salah satu dalam membentuk karakter seorang pendidik begitu. Nah dan kita juga sebagai kakak ataupun calon pendidik harus mencontohkan hal-hal yang baik begitu. Nah kira-kira seperti itu. Artinya pendidikan itu sekarang sudah mengalir ke arah yang ya. Dan juga ini ya, kita juga tidak bisa menyalahkan secara sepenuhnya misalnya dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah sekarang terkait kita tidak boleh memukuli anak dan segala macam ya, karena memang sangat berbeda dengan fase yang sekarang dan juga pada zaman dulu begitu. Karena pada zaman dulu ya, kalau kita mau banding-bandingkan sebenarnya sangat keras pendidikan zaman dulu. Kita aja nggak ngaji ya pasti akan dipukuli dan segala macam. Kalau sekarang kan tidak, udah ada regulasi ataupun undang-undang hukum yang melindungi kita begitu. Jangankan sampai dipukul, dibentak aja bisa jadi kena pidana dan segala macam. Nah, kira seperti itu. Tapi Mas Aziz pernah dengar nggak kalimat kalau pendidikan sekarang itu membentuk generasi yang mental tempe? Nah, kira-kira definisi mental tempe seperti apa itu? Mental tempe itu yang gampang down iya, gitu. Oh ya. mentalnya Kayak tidak dibentak, sekuat dari iya, orang-orang yang dulu. Mm-mm. Dibentak dikit tuh kayak langsung down gitu. Ya betul. Ya makanya itu ya itu tadi dalam artian makanya sangat formulasi dalam mendidik seorang anak itu memang berbeda sekali dengan zaman dulu begitu. Ya saya juga tidak menyalahkan sistemnya seperti apa ya, karena memang realitanya seperti itu. Nah apalagi kita berbicara masalah di generasi Gen Z ya. Nah, di generasi Gen Z ini yang sangat menurut saya dan dari berbagai literatur pun, generasi Gen Z ini kan dia lebih apa ya istilahnya, terlalu apatis dengan keadaan dan juga menyerap informasi-informasi terlalu mentah-mentah begitu. Nah ini yang, dan juga mental juga
mental tempe ya bahasanya Mbak ini tadi ya kan. Nah kira-kira begitu, dalam artian seperti ini teman-teman. Memang pada zaman dulu memang sangat betul-betul kita digembleng, memang digembleng, dan juga entah berbicara masalah apa ya, dalam artian itu menjadi salah satu kebaikan kita juga. Karena apa, orang tua pada zaman dulu pun juga akan memikirkan kalian loh suatu saat nanti akan menghadapi tantangan seperti ini dan keadaan seperti ini. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi kalian akan bisa menjalankan itu. Makanya itu tadi ya, bedanya dengan generasi Gen Z terus milenial tadi, bahwa pada zamannya emas, kita berbicara masalah hal karakter dan juga mental itu yang memang sangat keras pada zamannya saya. Kita aja juga misalnya saya analogikan di organisasi misalnya. Di organisasi pada saat ini, pada zamannya saya, itu kita yang mencari ilmu. Dalam artian kita yang mencari ilmu, kita belajar ke sini dan segala macam, kita baca buku, dan ketika salah dan segala macam kita dibentak dan juga bahkan sampai dipukuli dan segala macam. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita memang diajarkan bagaimana cara kamu harus memang betul-betul paham dan juga kamu harus betul-betul kuat dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Nah, tetapi pada saat ini kondisi organisasi itu sangat melemah begitu, dalam artian giroh untuk belajar juga kurang, giroh untuk berorganisasi juga kurang. Nah, yaitu tadi, karena kita terlalu nyaman dengan dunia-dunia yang sekarang yang berbau teknologi semua. Kalau kita berbicara masalah leadership, ya kita tinggal searching aja di Google, itu sudah ada indikatornya semua dan segala macam. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah memang serba semua apa yang kita ingin tahu dan ingin kita cari itu ada di internet semua. Tetapi berbicara masalah nilai itu tidak ada. Nah, dalam artian kita belajar materi ini misalnya, kalau kita di HP ya gampang saja kita cari, semuanya ada. Tetapi pernah nggak materi itu langsung masuk kepada kita dan dia juga sumbernya dari mana dan segala macam. Nah, inilah yang kekhawatiran ini yang perlu kita antisipasi begitu. Makanya itu tadi, kita butuh sentuhan ataupun kita butuh mentor yang memang menjadi salah satu yang menurut kita itu bagus begitu, dan dari berbagai literatur pula yang kita cari begitu, menggunakan untuk berdiskusi ataupun belajar begitu. Jadi nggak harus semata-mata harus dari satu sumber ini dan segala macam. Memang sangat luar biasa dengan perkembangan zaman sekarang, serba bisa semua. Makanya kan saya menganalogikan, saya klik maka saya ada. Nah, ya kan, saya klik maka saya ada. Dalam artian gini teman-teman, dimanapun teman-teman ketika melihat ataupun membuat status dan segala macam, maka teman-teman pasti akan ada. Nah, dalam artian hal-hal semacam ini yang memang sangat kita dibungkus dengan perkembangan teknologi begitu. Nah, kita juga sebagai kaum intelektual ataupun mahasiswa yang harus memang berbaur dengan keadaan itu tadi, harus adaptif. Kita juga tidak sepenuhnya harus mempercayai dunia-dunia teknologi, tapi yang memang harus istilahnya belajar juga dengan membaca literatur, buku dan segala macam. Karena membaca buku itu akan mengasah kita untuk pemikiran-pemikiran yang sangat tajam begitu. Yaitu tadi pemikiran yang sangat kritis dan segala macam. Nah, kira-kira seperti itu. Karena menurut saya juga bahwa berbicara masalah kesejahteraan ini kesejahteraan sesuatu hal yang memang sudah kebutuhan kita terpenuhi. Nah, saya kan mau tanya juga sama mbak-mbak ini, kira-kira
menurut Mbak dalam 1 minggu misalnya saya kasih uang 1 juta misalnya, apakah itu cukup? Nah, tapi saya juga di Mbaknya ini saya kasih uang 500.000 misalnya 1 minggu, apakah itu cukup? Ya mungkin tergantung kebutuhan masing-masing Oke. sih. Nah, ya terus kalau menurut Mbak seperti apa? Kalau untuk hidup di Malang ini dengan kebutuhan saya sebagai mahasiswa itu cukup 1 Cukup juta ya? 1 minggu, lebih malah. Sangat cukup. Oke, jadi kan sangat berkontradiksi ya. Iya. Berkontradiksi, saya kasih 1.500.000, menurut Mbaknya sangat cukup, menurutnya dengan kebutuhan di Malang itu sangat cukup. Nah, itulah poinnya di situ, kesejahteraan. Tidak hanya sebatas kita berbicara masalah berapa banyaknya gaji kita dan segala macam, tapi kalau kita merasa dengan uang 500.000 itu cukup dan juga apa istilahnya, kita merasa nyaman, tenang, dan merasa tidak ada yang dibebani dan segala macam, itu sudah sejahtera. Nah, jadi itu kembali lagi pada personality kita, bagaimana cara kita untuk menanggapi hal itu tadi, menyikapinya itu seperti apa. Nah, jadi ini yang lagi kesejahteraan ini seperti apa sih sebenarnya? Indikator sejahtera seorang guru ini seperti apa? Nah, makanya itu tadi kalau kita benturkan dengan pertanyaan teman-teman tadi kan, apakah menjadi salah satu faktor utama terkait kesejahteraan guru ini dalam meningkatkan pembelajaran, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, itu menurut saya tidak. Karena apa? Fondasi dalam meningkatkan pembelajaran itu tadi adalah mindset itu tadi, meningkatkan dan juga profesionalitas kita sebagai seorang guru begitu, guru ataupun pendidik. Itu yang sebenarnya poinnya di situ. Dan juga kita punya istilahnya hal-hal yang memang menjadi salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik begitu. Jadi ya kalau menurut Mbaknya tadi misalnya 1 juta sudah cukup, ya sudah, berarti itu tidak kurang juga dan juga tidak lebih juga, kan kira-kira begitu. Jadi ya sesuai dengan ya betul, perspektif kita masing-masing begitu dalam menanggapi itu. Kira-kira seperti itu teman-teman, kalau kita berbicara masalah sejahtera ya. Saya juga tidak akan mengklaim saya ini benar dalam menyampaikan itu tadi, tidak. Tapi ya memang karena berbicara masalah hal itu kan memang sangat multitafsir, banyak perspektif yang memang perlu juga kita pertimbangkan begitu. Jadi ya karena memang sangat berbeda ya, berbeda. Menurut Mbaknya seperti apa, menurut saya seperti apa, menurut ini juga seperti apa begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Iya bener banget sih, setuju banget sih sama kata Mas Aziz yang bilang kalau kesejahteraan itu mempunyai perspektif sendiri-sendiri dari setiap orang. Dimana misalnya ya kita dikasih uang 500.000, untuk saya cukup tapi untuk Mbak Feby mungkin nggak cukup. Jadi kan kita mempunyai perspektif dalam menafsirkan kesejahteraan itu berbeda-beda gitu teman-teman. Kita bisa simpulkan ya dari pembicaraan kita dengan Kak Aziz tadi, kalau kita tidak bisa menilai kalau guru di Indonesia itu sudah sejahtera atau belum sejahtera, karena kesejahteraan itu bersifat subjektif gitu teman-teman. Nah mungkin dari Kak Aziz sebelum ditutup ada closing statement, silakan. Oke, saya sedikit menyampaikan ya bahwa memang kalau kita berbicara masalah pendidikan itu sangat luas sekali teman-teman, apalagi kesejahteraan itu tadi ya, karena saya rasa kesejahteraan ini kita memiliki pandangan berbeda-beda begitu. Ada yang perspektifnya seperti ini, ada perspektifnya seperti ini, dan juga kita tidak bisa mengeklaim itu salah ataupun itu benar begitu, tidak. Tapi ya memang menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai calon guru ataupun sudah menjalankan profesi guru adalah yang memang yaitu tadi, yang harus kita betul-betul kita galakkan adalah adaptif dalam perkembangan zaman yang sekarang ini, yang mana dalam metode pembelajaran dan strategi pembelajaran itu yang memang perlu harus kita garis bawahi begitu. Itu kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu tadi. Yaitu tadi juga kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa apapun yang kita lakukan
di dunia ini yang memang harus betul-betul berlandasan dengan ikhlas dan niat itu tadi. Thank you for watching and see you on next podcast.